Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 6 dan pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang urgensi penerapan Pancasila sebagai sistem etika di tengah pudarnya nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Aksamala Citra Yonesita dengan NIM 22515070111029. Next. Nama saya Gibran Muhammad Iskandar dengan NIM 2251507071111078. Dan saya Riana Bris Okvian dengan NIM 22515070111031. Sebelum itu kami akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yaitu kepada rektor kami, Prof. Widodo SSI MSI PhD MED SC, lalu jajaran wakil rektor dari wakil rektor 1 sampai 5, lalu ada dekan Fakultas Ilmu Komputer, kepala Departemen Sistem Informasi, kepala program studi kami, dan terkhusus dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur Komariatus Soliha ST MKes IPU ASEAN Eng. Next. Gue nih. Lalu di sini ada daftar isi. Daftar isi ini kami akan menjelaskan tentang semua ini. Yaitu yang pertama ada abstrak, lalu yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada rumusan masalah, 4 ada tujuan penulisan, 5 tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian Pancasila, pengertian sistem, pengertian dan pengertian etika. Lalu yang keenam ada metodologi penelitian, yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, yang ke-8 ada kesimpulan, 9 saran, dan yang terakhir ada daftar pusaka. Lalu ini ada yang pertama ada abstrak. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah disusun sedemikian luar biasanya oleh para pendiri bangsa. Pancasila mempresentasikan siapa bangsa Indonesia yang sebenarnya, yang menyatukan berbagai aspek perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai kiblat dan pedoman pengaturan kehidupan bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai yang luhur di setiap silanya. Dari nilai-nilai tersebut lahirlah sebuah sistem yang menjadi dasar pengaturan tingkah laku atau yang biasa disebut dengan etika. Etika secara umum merupakan pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam tingkah laku manusia. Etika selalu dikaitkan dengan suatu permasalahan yang mengandung nilai, sehingga dalam pembahasannya selalu berpedoman pada baik atau buruknya permasalahan itu terjadi. Seringkali dijumpai dalam permasalahan-permasalahan yang ada, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat pemerintahan yang mengabaikan etika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila ini sebagai sistem etika di era modern saat ini sangat urgen untuk dikaji kembali serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu di sini ada latar belakangnya. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya Pancasila ini bukanlah hanya hasil dari sebuah perenungan serta pemikiran para tokoh pendiri bangsa, melainkan juga sebagai ideologi negara yang diangkat dari kebudayaan, adat istiadat, serta kebiasaan leluhur Indonesia. Dalam kata lain, Pancasila ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang kemudian dijadikan pandangan hidup untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila juga memuat norma-norma mendasar yang digunakan sebagai tolak ukur dalam memandang dan menentukan segala bentuk penyelenggaraan negara oleh pemerintah dan masyarakat oleh Kolisin 2012. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Pancasila memuat berbagai macam aturan dan larangan. Pancasila syarat akan nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, secara normatif, Pancasila dapat dijadikan acuan atas suatu tindakan, baik dan secara filosofis dapat dijadikan sebagai perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Selain sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki suatu sistem etika sebagai bentuk pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia.
keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya, itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika ini berkaitan dengan kebiasaan atau tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, nilai, norma, dan sistem etika Pancasila semakin terlupakan dalam kehidupan bernegara. Sehingga identitas bangsa Indonesia yang tercermin pada Pancasila mulai terkikis, bahkan menghilang. Banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma yang selalu diabaikan dan akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu Pancasila sebagai sistem etika perlu ditegakkan kembali sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Rumusan masalah untuk topik kami yaitu yang pertama, apa maksud dari Pancasila sebagai sistem etika? Yang kedua, apa penyebab memudarnya nilai-nilai Pancasila? Dan yang ketiga, bagaimana cara penerapan Pancasila sebagai sistem etika di tengah pudarnya nilai-nilai Pancasila? Untuk tujuan penulisannya yaitu yang pertama, menjelaskan arti dari Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, memaparkan penyebab memudarnya nilai-nilai Pancasila di masa kini. Dan yang ketiga, memaparkan penerapan Pancasila sebagai sistem etika di tengah pudarnya nilai-nilai Pancasila. Baik, yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, penting, atau senonoh. Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh budaya Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada pengertian sistem. Sistem berasal dari kata sistema dalam bahasa Latin dan sustena dalam bahasa Yunani yang memiliki arti beberapa elemen yang bersatu dan dihubungkan untuk mempermudah mengalirnya informasi atau energi. Menurut Murdik, berpendapat bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai dalam Pancasila adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar tempatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, dan nilai kerakyatan. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, merupakan nilai tertinggi karena bersifat mutlak yang berhubungan dengan nilai, kaidah, dan hukum antara seseorang dengan Tuhan. Kemudian yang kedua nilai kemanusiaan, merupakan nilai yang berprinsip pada keadilan dan keadaban. Yang ketiga nilai persatuan, merupakan tolak ukur perbuatan yang menyangkut persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan, merupakan nilai yang erat kaitannya dengan nilai hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nilai kerakyatan merupakan nilai yang berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Yang terakhir adalah nilai keadilan, merupakan nilai yang berprinsip pada kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan secara menyeluruh pada konteks sosial. Kemudian yang ketiga ada pengertian etika. Etika berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang berarti ethos, yang berarti adat atau kebiasaan. Pada umumnya, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya suatu perbuatan, kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Berdasarkan cakupannya, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika khusus, merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Dan yang kedua adalah etika umum, merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Aliran-aliran etika. Etika dibagi menjadi 3 aliran besar, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Etika deontologi yaitu etika yang memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak sesuai dengan kewajiban. Kemudian etika teologi
yaitu etika yang menilai bahwa baik buruk sesuatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Dan yang ketiga, etika keutamaan, yaitu etika yang tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Ya, kemudian metodologi penelitian. Dalam makalah yang kami buat, kami menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan penelitian, studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mencatat, merangkum, serta mengelola bahan penelitian yang sistematis dari sumber-sumber literatur yang telah terakreditasi secara nasional berupa jurnal, skripsi, dan buku yang berkaitan dengan topik dalam makalah ini, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila merupakan fondasi bersama bagi setiap komponen untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat. Sesuai dengan ketetapan nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan bangsa yang diantaranya mengamanatkan perlunya mengaktualisasikan etika pemerintah yang pada intinya menjunjung tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara. Pada era globalisasi ini, nilai-nilai Pancasila utamanya yang pada etika sudah mulai memudar. Pudarnya nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika pada era globalisasi ini dapat kita lihat dari munculnya masalah-masalah yang berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila, di antaranya kasus perundungan, perang antar suku, banyaknya praktik KKN di segala bidang, dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Nah, faktor-faktor dari penyebabnya pudarnya nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan Pancasila yang menyebabkan anak muda sekarang cenderung mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Yang kedua, kurang efektifnya pembinaan moral baik secara formal ataupun non-formal. Dan yang ketiga yaitu melonggarnya pegangan terhadap agama. Kemudian strategi mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem etika. Globalisasi tidak bisa dihindari oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, upaya dalam rangka menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai terkikis oleh zaman perlu dilakukan. Cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika bisa diawali dengan melakukannya pada pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah atas, hingga pada pendidikan tingkat perguruan tinggi. Penumbuhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika ini dimulai dari pendidikan karena Pancasila sendiri memiliki kaitan yang kuat dengan pendidikan, terutama pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan PPKN, di mana siswa dan mahasiswa akan dibentuk dan dibina tentang adab dalam beretika yang baik dalam bersosialisasi atau berbaur dengan masyarakat. Selain itu, melakukan sosialisasi tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa memiliki akhlak budi pekerti dan etika yang baik kepada sesama, membina dan membangkitkan kesadaran hukum, aktualisasi sistem etika di setiap sila Pancasila, dan mengembangkan karakter nasionalisme dengan 3 proses, yaitu pembangun karakter, pemberdaya karakter, dan perekayasa karakter. Nah, kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu Pancasila sebagai sistem etika merupakan perilaku yang dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila untuk mengatur perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan etika adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan karena membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain dan dijadikan pedoman dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai sila Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, kelima nilai Pancasila menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya. Dengan begitu, diharapkan penyelewengan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam beretika, dapat dihilangkan. Saran dari makalah yang kami buat yaitu
Pancasila hendaknya menjadi dasar pijak dan pedoman dalam beretika di masyarakat dan negara Indonesia, sehingga nantinya dapat tercipta suasana yang damai dan tentram serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Setiap masyarakat harus bisa menerapkan adab dalam beretika ketika kita bersosialisasi, bercengkrama, dan berbaur dengan orang lain di lingkungan masyarakat sesuai dengan sila Pancasila. Sehingga terbentuk perilaku etika yang memuliakan nilai kesusilaan sebagai pelaksanaan dari identitas serta karakter dari warga negara Indonesia. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami ambil dari beberapa jurnal, skripsi atau buku. Sebelum kami tutup, kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oh iya tuh, siapa namanya? Diri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Rama Prasetya dengan NIM 225170700111036. Nah, saya memiliki pertanyaan. Tadi kan dijelaskan mengenai nilai-nilai dalam Pancasila. Di situ dijelaskan bahwa nilai kemanusiaan berprinsip pada keadilan. Kemudian nilai keadilan sendiri juga berprinsip pada keadilan juga. Nah, perbedaan dari nilai kemanusiaan dengan nilai keadilan dari segi keadilan itu sendiri itu apa ya maksudnya? Gitu. Tolong dijelasin gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oh ya itu. Silakan maju. Vigo. Masuk. Vigo. Ini kerekod. Silakan Mas, perkenalkan diri. Oke. Nama sama NIM toh? Oke, nama saya nama saya Vigo Triwanda Putra, NIM saya 225150700111033. Pertanyaannya tadi dijelaskan ya mengenai faktor penyebab pudarnya nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah faktor melonggarnya pegangan terhadap agama. Nah, apakah agama dan Pancasila sebagai etika itu memiliki sebuah hubungan? Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Vigo atas pertanyaannya. Baik, saya Gibran, saya akan menjawab pertanyaan dari Rama tadi ya. Jadi saya akan menjawab ya Rama ya. Jadi prinsip keadilan ini pada nilai kemanusiaan merupakan keadilan yang mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani selaku individu. Jadi keadilan di sini itu dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Nah, adapun prinsip keadilan pada nilai keadilan sendiri ini lebih mengarah pada konteks sosial atau masyarakat banyak. Nah, dari nilai kemanusiaan akan menghasilkan nilai-nilai kesusilaan seperti saling tolong-menolong, penghormatan, kerjasama, dan lainnya. Nah, sedangkan dari nilai keadilan akan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan lainnya. Itu saja, apakah sudah menjawab? Sudah, bagus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Vigo. Pertanyaannya yaitu keterkaitan antara agama dengan etika dalam Pancasila. Jadi hubungan antara agama dan etika mutlak dibutuhkan agar mendapatkan penalaran yang logis terhadap ajaran agama.
Agama dan etika memiliki beberapa hubungan. Yang pertama yaitu agama dan etika sama-sama meletakkan dasar moral. Yang kedua yaitu sifat dogmatis agama dapat diantisipasi dengan sikap kritis dalam etika. Yang ketiga yaitu etika membantu menafsirkan ajaran agama yang cenderung statis. Dan yang keempat yaitu menurut Magnus Suseno, agama dapat mengoreksi kecenderungan etika yang bebas, meskipun meletakkan hati nurani sebagai pijakan dasar. Etika tidak menggantikan peran agama ataupun bertentangan dengan agama, melainkan etika dibutuhkan untuk menginterpretasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama. Oleh karena itu, jika pegangan terhadap ajaran agama mulai melemah, maka dapat menyebabkan melemahnya sistem etika khususnya dalam Pancasila. Terima kasih. Jadi mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.